Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Merianus dalam video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Namun sebelum masuk di dalam pembahasan, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan bebas. Yang kedua, menguraikan macam-macam organisasi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan bebas. Yang ketiga, menuliskan tujuan dari organisasi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan bebas. Kita masuk ke dalam pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal dengan istilah perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi produk terhadap ekspor dan impor. Pada saat ini, sudah banyak organisasi-organisasi yang melakukan perdagangan bebas seperti yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat MEA. Kemudian yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Kemudian yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. Kemudian yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disingkat MEE. Kemudian yang kelima, World Trade Organization atau WTO. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat MEA secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Lahirnya MEA diawali dari perjanjian bersama pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur pada tahun 1997, yang menghasilkan adanya satu visi bersama yang disebut ASEAN Vision 2020. Kemudian KTT 2007 yang diselenggarakan di Malaysia menyatakan bahwa diberlakukannya MEA dimajukan pada tahun 2015 sesuai dengan deklarasi Cebu. Dengan adanya MEA ini maka dapat memudahkan penjualan barang dan jasa ke negara lain. Ada kerjasama dalam 3 bidang di MEA ini, yaitu yang pertama ekonomi, kemudian yang kedua keamanan dan politik, kemudian yang ketiga sosial dan budaya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia terkenal dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kalau masalah alam, tentu semua orang sudah tahu bahwa Indonesia unggul dalam bidang ini. Namun yang menjadi masalah ialah SDM-nya. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini sudah mencapai 260 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang hanya memiliki penduduk kurang lebih 31 juta jiwa, atau Singapura yang hanya memiliki 5,61 jiwa, Thailand yang hanya memiliki 68 juta jiwa. Bila ditotal dari 3 negara ini, jumlah penduduk kita masih unggul dari mereka. Yang artinya jika dilihat dari segi jumlah, maka seharusnya kita unggul di MEA ini. Tapi kenyataannya tingkat produktivitas kita masih dibawa oleh Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi walaupun mereka jumlahnya sedikit, tetapi mereka lebih produktif dibandingkan dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, sebagai generasi bangsa agar mampu bersaing dengan mereka? Nah, yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan sebagai anak muda ya, yang pertama, melatih keterampilan. Hard skill dan soft skill sangat dibutuhkan di era ini. Yang kedua yaitu kita harus bisa menjadi corong sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa sudah ada perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ialah mampu menjadi seorang wirausaha. Kemudian apa tujuan didirikannya MEA? Tujuan utamanya ialah yang pertama, menjadikan MEA sebagai kawasan yang memiliki perekonomian yang merata. Kemudian yang kedua, membentuk MEA sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Kemudian yang keempat, MEA diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Adapun negara-negara yang tergabung di dalam MEA ini yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar,
Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timur Leste. Jadi total negara yang tergabung di dalamnya ini yaitu sebanyak 10 negara. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Poin-poin berikutnya akan dilanjutkan Saudari Yultiana. Sekian dan